Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Enda Ramadan, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pemasaran Jasa Pendidikan sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan di bagian pendahuluan, dunia pendidikan telah memasuki zaman globalisasi, di mana iklim kompetisi sudah merambah pada setiap lembaga pendidikan. Dalam iklim kompetisi seperti saat ini, sangatlah sulit bagi sebuah lembaga pendidikan untuk bertahan dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat dan mampu berkembang dengan berbagai tuntutan pengguna jasa lembaga pendidikan. Pemasaran lembaga pendidikan terutama sekolah ataupun madrasah mutlak diperlukan. Yang pertama, sebagai lembaga non-profit yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan, untuk level apa saja kita perlu meyakinkan masyarakat dan peserta didik serta orang tua bahwa lembaga pendidikan yang kita kelola masih tetap eksis. Kedua, kita perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan bahwa layanan jasa pendidikan yang kita lakukan sungguh relevan dengan kebutuhan mereka. Ketiga, kita perlu melakukan kegiatan pemasaran agar jenis dan macam jasa pendidikan yang kita lakukan dapat dikenal dan dimengerti secara luas oleh masyarakat. Keempat, agar eksistensi lembaga pendidikan yang kita kelola tidak ditinggalkan oleh masyarakat luas serta pelanggan potensial. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, maka lembaga pendidikan harus dapat mengelola manajemennya secara efektif dan efisien. Keberhasilan lembaga pendidikan salah satunya ditentukan oleh bagaimana lembaga memberikan pelayanan jasa pendidikan yang berkualitas kepada para pengguna jasa, siswa atau peserta didik. Selain itu, hal terpenting dalam keberhasilan lembaga pendidikan juga terletak pada manajemen pemasarannya. Strategi pemasaran yang tepat akan membawa lembaga pendidikan pada tingkat keberhasilan yang diinginkan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia sadar bahwa pendidikan sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, mereka lebih selektif di dalam memilih lembaga pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep strategi lembaga pendidikan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efektif dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Pemasaran merupakan ilmu pengetahuan yang objektif yang diperoleh dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu untuk mengukur kinerja dari aktivitas bisnis dalam membentuk, mengembangkan, mengarahkan pertukaran yang saling menguntungkan. Pemasaran juga diartikan sebagai proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan memperkenalkan, menciptakan pasar, dan menyerahkan suatu tungkan dalam jangka panjang antara produsen dan konsumen atau pemakai. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan strategi khusus yang ditujukan untuk melayani pasar sasaran dengan perencanaan yang matang, mulai dari penetapan pasar, penetapan posisi produk dalam bauran pemasaran, penetapan biaya yang dikeluarkan, dan pengembangan produk unggulan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lembaga pendidikan. Baik, di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam itu mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak. Dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri, lembaga pendidikan Islam merupakan hasil
pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan bukanlah suatu yang datang dari luar, merupakan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat dengan kehidupan Islam secara umum. Lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan Islam informal atau keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam formal seperti sekolah, madrasah, dan lembaga yang lainnya. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam non formal masyarakat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi marketing lembaga pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Yang kelima, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Jadi yang ingin dicapai dari pemasaran pendidikan adalah mendapat pelanggan yang disesuaikan dengan target, baik itu yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari calon pelanggan. Sedangkan fungsi dari pemasaran pendidikan adalah sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dan memperoleh pelanggan. Contohnya lembaga pendidikan Islam. Jadi pemasaran pendidikan berguna sebagai suatu langkah mengimbangi posisi pendidikan di era globalisasi. Baik, selanjutnya strategi mix marketing lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu. Langkah awal yang harus diketahui oleh lembaga pendidikan Islam adalah mengenal atribut sebuah lembaga pendidikan dimulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum model pembelajaran, kualitas alumni, brand lembaga. Yang langkah berikutnya adalah melakukan apa yang dikenal dalam ilmu marketing dengan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Diperlukan analisis yang mendalam terkait unit lembaga pendidikan Islam yang dirumuskan dalam strategi marketing mix untuk jasa 7P. Strategi marketing mix lebih berfokus pada lembaga pendidikan Islam dan kebutuhan pasar, sehingga lembaga pendidikan Islam harus memastikan keunggulan lembaga tidak dimiliki oleh lembaga lain. Selain itu, keunggulan yang dimiliki lembaga pendidikan Islam dibutuhkan oleh masyarakat. Tim marketing lembaga pendidikan Islam tidak memasarkan lembaga pada area yang bukan menjadi keunggulan lembaga karena akan menjadi lembaga kalah bersaing dengan lembaga lain. Maksud dari lembaga pendidikan Islam tidak memasarkan lembaga pada area yang bukan menjadi keunggulan lembaga karena akan menjadikan lembaga kalah bersaing dengan lembaga lain, maksudnya tidak diprioritaskan dipasarkan seperti di negara-negara yang anut non-Islam. Baik, selanjutnya konsep bauran pemasaran yang digunakan adalah 7P yang terdiri dari 4P tradisional, yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi, ditambah dengan 3P khusus untuk pemasaran, yaitu sumber daya manusia, bukti fisik, dan proses. Konsep di atas selaras dengan pendapat Kotler et al. Dalam Jasa Jahari bahwa elemen pemasaran terdiri dari 7P, yaitu 4P tradisional dan 3P dalam pemasaran jasa. 7P tersebut adalah yang pertama produk atau jasa, yang kedua harga, yang ketiga tempat, yang keempat promosi, yang kelima sumber daya manusia, yang keenam bukti fisik, dan yang ketujuh proses. Kesimpulan dari artikel yang saya bawakan,
yang berjudul Pemasaran Jasa Pendidikan sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam, dapat disimpulkan pemasaran jasa pendidikan sebagai peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah merupakan strategi yang khusus ditujukan untuk melayani pasar sasaran dengan perencanaan yang matang, dimulai dari penetapan pasar, penetapan posisi produk dalam bauran pemasaran, penetapan biaya yang dikeluarkan, dan pengembangan produk unggulan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dari jenis produk yang dapat dipasarkan di atas, sekolah maupun madrasah berada pada posisi sebagai lembaga atau organisasi yang memasarkan produk berupa jasa pendidikan yang memberikan pengalaman belajar bagi para siswa. Di samping itu, pula sekolah atau madrasah merupakan lembaga yang melakukan transformasi informasi dan menawarkan gagasan yang dapat diterima dan dikembangkan oleh para siswa sebagai pemakai jasa layanan pendidikan. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak kekurangan, saya minta maaf, dan kekurangan itu bisa menjadi pembelajaran saya di selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.